Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Tema pada pagi hari ini adalah menyikapi tentang ujian dan musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ujian dan musibah, kita yakini bahwa selama kita ini hidup di dunia, pasti hal tersebut akan selalu menimpa kita ya. Namun demikian, hal tersebut yang menjadi masalah penting adalah bagaimana sikap kita manakala kita diberikan ujian dan musibah. Kita selalu menyikapinya dengan bijak dan dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Mari kita renungkan surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah di situ sudah mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji ya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dan sungguh kami akan berikan cobaan berupa sedikit ketakutan. Artinya pasti dalam diri kita itu ada perasaan takut kepada orang lain ya. Ada perasaan takut ketika kita salah ya. Ada perasaan takut ketika kita menyembunyikan kebenaran ya. Wal ju'i ya, kelaparan. Kita juga akan merasa kalau kita lapar, itu ada juga perasaan seperti itu, was-was ya. Takut lapar ya. Wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, diuji dengan kekurangan harta. Jadi kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup belanja kita. Kemudian wal anfus, dan jiwa, kita diuji dengan sakit, diuji dengan kematian. Bisa jadi orang-orang yang kita cintai ya, itu mengalami sakit, mengalami kematian, atau terjadi pada diri kita hingga membuat kita tidak nyaman atau sedih. Wassamarati ya, serta buah-buahan. Artinya karena bahaya kekeringan ya. Sehingga hasil kebun, hasil panen itu mengalami masa penurunan atau paceklik. Nah, di situ apakah kita bersabar atau tidak? Wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika orang itu diuji oleh Allah lalu orang itu bersabar, maka Allah sediakan surga untuk kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita bertanya, mengapa kami yang harus diuji dengan ujian dan musibah ya? Padahal kami sudah rajin sholat ya, padahal kami sudah rajin ibadah, padahal kami banyak berzikir kepada Allah, padahal kami itu banyak beramal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang diuji oleh Allah itu tidak memandang apakah mereka itu dekat dengan Allah atau tidak. Bahkan bisa jadi orang yang semakin dekat dengan Allah, ujiannya itu semakin berat. Dalam artian apa? Allah pada waktu itu kepingin mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya. Jadi hambanya itu kepingin dihapus dosanya oleh Allah, kepingin diangkat derajatnya, kepingin hisabnya tidak terlalu berat nanti di akhirat, walaupun dengan cara yang tidak lazim
ya, diuji dengan ujian, dengan musibah yang membuat kita sedih. Nah, disitulah kita diminta kesabaran oleh Allah, ya, agar kita betul-betul menjaga iman. Artinya semakin tinggi ujian dan musibah, artinya ada korelasi lurus, yaitu semakin tinggi keimanan kita. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu, ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan amanna wa hum la yuftanun, kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya, ya, untuk apa sesungguhnya ujian itu ya Allah? Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan ketidaknyamanan berupa ujian dan musibah, pasti Allah punya maksud tertentu. Sementara kita tidak tahu maksud Allah itu, tapi yakin maksud Allah itu adalah mulia bagi hambanya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah, ya. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang dengan izin Allah, ya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada qalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi intinya ketika kita diberi ujian oleh Allah atau musibah oleh Allah, seringkali kita katakan, maka yang paling penting itu ketika menghantam pertama kali pada diri kita. Dari situ awalnya kita beratnya di situ. Ketika ujian dan musibah itu yang paling berat ketika menghantam pertama kali. Nah, disitulah pentingnya ketika awal musibah datang kita mengingat Allah, ya. Kenapa? Karena kita mau menata iman, merangkai iman. Jangan sampai iman ini bergeser disebabkan karena ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita khawatir ketika musibah atau ujian tiba justru menurunkan keimanan kita kepada Allah. Ketika kita mempertahankan keimanan, ketika ujian tiba, ketika musibah tiba, kita ingat Allah. Setelah itu berzikir kepada Allah, kita mohon petunjuk kepada Allah, barulah kita mengambil sebuah solusi. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah. Namun mengapa harus terjadi pada kami ujian dan musibah itu? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Allah jawab juga dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui mana yang benar. Wala ya'lamannal kadhibin, dan sesungguhnya Dia mengetahui mana orang-orang yang dusta. Jadi Allah itu sebetulnya tahu, tapi Allah mau menguji apa ini beneran atau tidak, ya. Apakah orang ini cinta betul pada saya, kata Allah. Apakah orang ini betul-betul ridha kepada saya, kata Allah, ya. Di situ Allah diuji dengan hal-hal seperti itu. Ada orang yang diuji seberat-beratnya, tapi dia semakin taat kepada Allah, imannya semakin kuat. Tetapi ada juga ketika orang itu diuji, dia itu istilahnya begini, ketika diberikan kenikmatan dia ingat Allah, ketika mereka diuji oleh Allah dia itu berkeluh kesah, tetapi jika diberi kenikmatan dia lalai mengingat Allah dan tidak bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi marilah kita sikapi musibah ini atau ujian ini dengan kesabaran, dengan mohon petunjuk kepada Allah. Jadi
Bagi orang-orang yang beriman, sebetulnya musibah dan ujian ini adalah ladang. Mereka pasti gembira. Nah, ini ada ladang amal kita, ini harus kita manfaatkan. Ya. Dia tahu bahwa pada saat itu Allah sedang rindu-rindunya kepada hambanya. Makanya orang beriman itu kalau mendengar diberikan ujian dan musibah, pasti orang itu sangat gembira sekali. Berbeda dengan orang yang tidak beriman atau jauh di Allah, bahwa yang namanya ujian musibah itu adalah menghambat proses perjalanan kehidupannya. Tapi bagi orang yang beriman, lahan mendekatkan diri kepada Allah, semakin peka kita untuk mengenal Allah, semakin tajam kita untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.